Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Hai teman-teman perseners, balik lagi di 1% Podcast barengan sama gue Alika. Dan hari ini, kalau udah ketemu gue, artinya kita bakal ngebahas sesuatu terkait mental health. Nah, kira-kira apa yang akan gue bahas? Kalian bisa lihat kan di judul, hari ini tuh gue mau bahas soal depresi. Kenapa sih soal depresi? Dan kenapa sih sampai ada nih topik yang ngebahas soal mental health? Karena sekitar 20% dari anak-anak dan remaja di dunia ini mengalami gangguan dan masalah mental loh menurut WHO. Terus, depresi merupakan salah satu kondisi yang paling deket nih sama anak-anak remaja dan juga orang-orang dewasa muda. Mereka tuh punya resiko yang tinggi gitu loh untuk mengalami depresi. Makanya di 1% podcast ini ada yang ngebahas soal mental health dan hari ini gue juga mau bikin episode khusus untuk membahas mengenai depresi. Tapi tenang aja, gue nggak akan membahas ini sendiri. Tentunya gue bakal ditemenin sama salah satu psikolog ke 1% yaitu Kak Hani. Hai Kak Hani. Hai Lika. Kak Hani apa kabar nih? Seperti biasa tetap di rumah aja yang namanya kayak gini ya. Baik kabarnya. Masih hidup sampai hari ini. Oke deh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Hani, boleh dong perkenalkan diri gitu. Perkenalkan diri. Iya, namaku Hani Kumala. Aku psikolog klinis dewasa lulusan dari Atma Jaya. Dan saat ini tergabung dalam psikolog 1% gitu. Oke deh, kan Kak Hani bilang tadi Kak Hani di rumah aja nih. Kalau gitu boleh nih ceritain kesibukan atau mungkin punya hobi baru nih selama di rumah aja. Kalau kesibukan sih, sibuknya yang pasti jadi konseling online ya, terutama dari 1%. Karena jadi banyak kebutuhan teman-teman untuk konseling online. Itu kesibukan barunya. Kalau hobi barunya kayaknya jadi lebih rajin ngerapihin ruang kerja sendiri sih. Karena nggak bisa kemana-mana, berarti ruang kerja harus dibikin lebih nyaman kan. Nggak mungkin di ruang kerja jadi suntuk. Ya, ada beberapa bunga-bungaan biar lebih enak dilihat. Gitu. Jadi biar makin betah aja ya Kak di rumah lama-lama. Yoi, kalau ngantar depresi, Lik. Ruang kerja cuma 4 tembok, itu Bener. aja yang dilihat kan. Butuh di warna-warnain dikit lah. Kasih bunga dikit, gitu. Nah Kak Hani, tadi kan hari ini kita mau bahas soal depresi ya Kak. Di awal aku udah sempat nyebutin beberapa data yang terkait sama hal yang kita bahas hari ini nih. Gimana perasaan Kak Hani ketika aku bilang, Kak Hani mau nggak nemenin aku untuk bahas episode terkait depresi? Pas pertama kali ditawarin sama Lika itu aku seneng bukan main. I'm so happy. Soalnya memang topik depresi itu menurutku anak muda, bahkan gak cuma anak muda sih, kita semua tuh butuh diedukasi tentang hal ini. Dan karena berasa depresi itu deket lah sama lingkungan sekitar kita. Jadi seneng banget sih aku pas diajakin Lika waktu mau bahas podcast tentang depresi ini gitu. Iya nih guys, jadi cerita sedikit ya. Aku tuh ngajak Hani kayak udah beberapa minggu yang lalu. Kayak udah Ya. lumayan lama di 3 mingguan gitu. Kayak aku menunggu Kak Hani dan kesibukannya supaya aku bisa ngajak dia nih ngobrolin soal ini. Iya, maafkan ya waktu itu harus keluar kota dan sinyalnya ya begitu deh. Jadi nunggu balik ke Jakarta baru bisa. Gak apa-apa, tapi akhirnya jadi aku bisa ngobrol sama Kak Hani kan nih soal depresi ini. Iya, betul. Nah, Kak,
Kan kakak excited nih, aku juga excited banget membahas topik ini. Kalau aku bilang depresi ini tuh kan suatu kondisi yang unik. Dalam artian ada symptoms atau ciri-ciri uniknya untuk orang-orang yang mengalami ini. Tapi anehnya, sesuatu yang unik ini, kok rasanya aku tuh gampang banget gitu loh kak nemuinnya. Kayak itu sesuatu yang biasa aja, jadinya nggak jadi unik. Kayak dikit-dikit aku bisa menemukan orang-orang yang bilang bahwa aku depresi. Dan menurut aku, sebagai salah satu yang kuliah di psikologi gitu ya, anak psikologi, ini tuh sebenarnya sebuah miskonsepsi teman-teman di luar sana gitu. Cuma sebelum kita bahas lebih jauh konsepsi ini, kayaknya kita harus kasih tahu dulu nih sebenarnya definisi depresi itu apa sih, Kak? Jadi definisi depresi adalah perasaan sedih dari waktu ke waktu yang berlangsung setidaknya selama 2 minggu. 2 minggu ya, dengar baik tuh, dan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari serta menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan dari orang yang sedang mengalaminya. Itu definisinya depresi. Mungkin ada salah satu lagi kali ya, Kak, yang aku tahu tuh depresi itu kan gangguan mood gitu kan. Kalau gitu, kalau tadi dibilang udah itu adalah gangguan mood, itu berlangsungnya selama 2 minggu. Dan pada akhirnya efeknya mengganggu secara keseluruhan. Berarti ini memang salah dong orang-orang yang kayak gue lagi sedih nih, sedih banget. Pokoknya ini sedih banget. Fix ini gue tuh lagi depresi. Sama orang-orang yang suka bilang, ih dia tuh depresi berarti dia tuh gila. Padahal kan gila dan depresi itu beda. Iya, itu yang justru aku seneng banget waktu Lika ajakin, karena di sini orang-orang perlu diedukasi. Orang gampang banget bilang, aduh gue sedih banget nih, kucing gue mati, fix gue depresi. Teman-teman, definisi depresi itu bukan cuma sedih mendalam selama 1 jam, 2 jam ke depan. Yang kayak tadi aku bilang, depresi itu perasaan sedih terus-menerus selama 2 minggu. Artinya gini loh, kalau teman-teman bilang teman-teman depresi itu selama 2 minggu itu sedih terus. Bener-bener tidak hilang. Bukan yang sedih 2 jam, terus ntar ketemu makanan favorit, dapat diskonan di GrabFood atau GoFood, nyebut merek, terus seneng. Nanti malamnya sedih lagi. Itu nggak depresi, itu perasaan sedih. Dan perasaan sedih itu boleh. Kalau depresi itu benar-benar selama 2 minggu. Istilahnya 24 dikali 14, kalian tuh sedih yang tidak berakhir. Itu baru bisa dibilang depresi. Dan yang kedua nih yang tadi kamu bilang, depresi itu artinya gila ya. Salah banget teman-teman. Depresi itu tadi Nika udah bilang, depresi itu adalah gangguan mood, bukan gangguan jiwa. Kalau teman-teman mau tahu, dalam psikologi itu mereka tuh ada klaster-klasternya, ada kamar-kamarnya. Ada kamar gangguan mood, ada kamar gangguan jiwa, ada kamar gangguan kepribadian. Beda kamar, beda artinya. Kalau tadi yang disebutnya gila, itu adalah gangguan jiwa. Kalau depresi itu gangguan mood, beda, itu beda kamar. Jadi orang depresi itu tidak sama dengan orang gila. Gitu, Lika. Tuh kan teman-teman, jadi kalian tahu ya betapa gregetnya kalau suka bilang asal-asal bilang depresi karena beda. Beda banget. Terus ada satu lagi nih, kalau tadi kita bahas orang gila ya, Lika. Gila itu kalau kita ngomongin kesehatan mental atau gangguan jiwa, sebenarnya Iya. itu nggak cuma 2 kutub gitu loh, antara sehat atau terganggu. Itu kan cuma 2 kutub tok. Tapi kalau kita bilang gangguan jiwa itu mereka tuh kontinum. Setidaknya ada 4 jalur. Namanya kontinum kayak garis lurus gitu ya. Paling kiri itu normal. Iya. Sebelahnya normal bermasalah. Sebelahnya itu neurotik atau gangguan ringan. Paling kiri itu psikotik atau gangguan berat. Nah, jadi kontinum gitu loh. Mungkin kalau orang ya sedihnya berkepanjangan dan sebagainya, mungkin itu normal bermasalah, tapi bukan berarti dia gila. Karena kalau udah definisinya gila itu masuknya di gangguan berat yang paling kanan atau psikotik gitu. Kalau depresi sendiri di mana? Kalau yang benar-benar definisi depresi yang tadi aku bilang, dia masuknya di neurotik atau di gangguan ringan gitu. Jadi bukan cuma kanan dan kiri, sehat atau sakit. Nggak begitu, tapi kontinum. Contohnya nih, kalau misalnya, ini ceritanya tentang ulangan ya, atau kuis lah, kuis. Kita mahasiswa kebanyakan kuis. Kalau jantung kita deg-degan pas mau dibacain nilai kuis, atau susah tidur karena besok mau kuis, ya itu normal. Dia akan naik jadi normal bermasalah kalau setiap mau dibagiin nilai kuis, dia pucat, keringet dingin, gejalanya lebih ekstrim.
Atau baru dibagiin jadwal UTS dan UAS aja, itu udah susah tidur. Padahal UTS UASnya masih 2 minggu lagi, udah susah tidur. Itu udah normal bermasalah. Normal tapi bermasalah. Kalau lebih naik lagi, kalau gangguan ringan, setiap kuisnya mau dibacain, sesak napas bahkan pingsan di kelas. Atau ketika jadwal kuisnya udah datang, pas dia mau kuis, dia sakit, dia pingsan, dan dirawat di rumah sakit. Itu gangguan mental ringan. Kalau yang disebutnya dalam tanda kutip gila atau gangguan mental berat, itu udah sampai kayak gini nih, Li. Dia merasa ada bisikan yang nyuruh dia kabur pas hasil kuisnya dibacain. Atau pas lagi kuis, dia nggak bisa diajak ngomong karena matanya kosong dan tubuhnya mematung. Atau istilah psikologinya kita sebut katatonik. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh teman-teman. Jadi dapat gambaran apa itu normal, normal bermasalah, gangguan ringan sampai gangguan berat. Dan sebenarnya mungkin sampai edukasi ya, kita tuh nggak boleh nyebut orang gila. Definisinya sekarang adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Definisi gila itu negatif. Gitu, Lika. Oke nih, jadi ya teman-teman bayangin kan, maksudnya untuk kakak-kakak yang belajar psikologi gitu, kayak ini tuh gregetan sama teman-teman yang asal menggunakan term depresi gitu aja. Karena ya tadi gangguan itu ada kamar-kamarnya, belum lagi sebenarnya bahwa suatu kondisi manusia itu dalam bentuknya kontinum, bukan sebuah kutub. Kayak itu tuh semua dipelajarin dan itu lama belajarnya, bukunya juga tebal. Jadi gregetan aja gitu ya. Bener, rasanya ya Lika, kalau teman-teman tahu, itu DSM tuh bukunya tebel banget. Rasanya kalau ada orang yang bilang, cuy gue depresi, pengen lo aku timpuk pakai buku DSM. Maaf ya, saking gemesnya. Kalau nggak ntar kita yang depresi. Aduh, sabar ya Lika ya. Bener-bener. Aku mau dong tahu nih Kak cerita atau pengalaman. Jadi biar teman-teman semakin lebih tahu lagi yang beneran depresi, maksudnya yang beneran orang ngalamin depresi. Mungkin dari klien kakak atau teman kakak gitu ada ceritanya. Belum Kak cerita. Biar kebayang beneran ya. Tapi sebelum itu Lika, aku juga mau ada satu ekstrim lagi nih. Kalau tadi kan yang ekstrim drama queen ya. Apa-apa dibikin jadi, aduh gue depresi, apa gue depresi gitu. Tapi teman-teman hati-hati, kita punya ekstrim satunya lagi. Mungkin aku nyebutnya jadi Snow Queen, alias tipe kita-kita yang kalau ditanya, lu kayaknya kelihatannya sedih atau ini? Enggak, gue baik-baik aja. Lu ini ya? Enggak, gue baik-baik aja. Gue baik-baik aja. Nanti tahu-tahu udah keluar deh namanya di berita. Mahasiswa Universitas PIP ditemukan tewas gantung diri di kamar kosnya. Hati-hati, jadi aduh, jangan kita ekstrim yang satu, yang dikit-dikit bilang gue depresi. Tapi jangan juga ekstrim yang satunya, yang udah tahu bahwa kita nih udah ada sesuatu yang nggak bagus, udah ada pola yang berbeda, tapi kita selalu bilang, no, I'm fine. Kalau Elsa kan, be a good girl, you always have to be, gitu. Ya itu juga jangan, gitu. Hati-hati banget. Oke, balik yang tadi Lika minta ya, pengalaman. Aku pernah ketemu orang yang depresi, tepatnya dia ini ngalamin malpraktek. Jadi dia orang yang sangat aktif, seorang profesor, dia sangat aktif di bidang psikologi. Satu hari dia kelelahan, dia ke rumah sakit, ternyata malpraktek lah dan akhirnya dia lumpuh. Ketika menerima kenyataan dia lumpuh, yang terjadi adalah selama beberapa bulan dia cerita itu, dia benar-benar yang nggak bisa keluar kamar, nggak bisa bergerak dari kamar, nggak mau ada lampu, gordennya ditutup rapat-rapat, benar-benar tidak mau ada sinar sama sekali dan cuma bisa di dalam kamar. Ketika dia mulai keluar, dia akan marah ketika melihat misalnya ada sepatu ditaruh di tangga. Karena ketika dia melihat sepatu ditaruh di tangga, dia langsung membayangkan kalau anaknya naik tangga dan kesandung sama sepatu, anaknya akan jatuh anaknya bisa jadi lumpuh, seperti dia. Jadi depresi tuh kamu sampai kayak gitu yang berbulan-bulan beneran nggak mau keluar, nggak mau ngapa-ngapain. Ya pokoknya bukan yang sekedar, aduh gue sedih, terus gue kehilangan nafsu makan. Bukan sekedar itu, tapi lebih dari itu. Dan gini Lika, depresi itu kalau teman-teman pengen tahu sedikit aja, depresi itu banyak jenisnya. Yang tadi ada yang kriteria minimal 2 minggu. Nanti ada yang seperti apa, tapi dia munculnya selama 12 bulan menetap, tapi gejalanya demikian. Ada lagi kriterianya selama 12 bulan, tapi dalam 3 hari tidak pernah muncul ini, gitu. Jadi bukan semuanya itu dikategorikan depresi, gitu. Banyak banget
banyak jenisnya. Jadi hati-hati jangan mendiagnosis sembarangan. Karena akan merugikan diri kita sendiri, percayalah. Jadi teman-teman bisa kan kalian paham bahwa nggak boleh nih self diagnose karena depresi itu ya unik dan nggak sesederhana itu langsung ting depresi gitu karena ya nggak kayak gitu. Mm-mm. Dan tadi salah satunya lewat cerita tadi kita bisa lihat bahwa yang beneran depresi itu yang seperti apa, ya kondisinya sampai separah itu. Jadi kalau misalnya sedih banget, ya nggak langsung depresi, itu ya kalian sedih aja gitu. Wajar sedih kan ya Kak ya? Sedih tuh wajar banget, apalagi kalau kita habis kehilangan, kita habis ngalamin kejadian tidak menyenangkan dan sedih, itu manusiawi banget karena kita tuh masih manusia, belum jadi malaikat. Jadi perasaan sedih itu wajar, dan sedih itu tidak sama dengan depresi. Hati-hati menggunakan istilah itu, gitu. Noted teman-teman, noted ya. Mm-mm. Oke. Nah, jadi kan tadi kita udah membahas depresi dalam artian ini yang kita bahas ini secara umum gitu Mm-mm. ya Kak. Mm-mm. Aku mau membahas ini coba untuk ngelihat dari salah satu fenomena yang tadi sempat aku bahas di atas terkait anak-anak remaja atau anak-anak muda yang memang rentan dengan depresi gitu. Mm-mm. Kayak aku tahu teman-teman aku yang mengalami depresi, bahkan aku pun sendiri waktu masih maba pernah gitu. Dari sini aku sadar bahwa kita tuh rentan banget. Ada nggak sih Kak yang bisa kita lakuin dimulai dari diri kita sendiri? Karena ya kayak yang aku tahu juga psikolog di Indonesia itu jumlahnya tidak sebanyak itu. Dan belum Mm-mm. lagi nggak semua dari kita punya kesempatan untuk bisa mengakses bantuan. Jadi Mm-mm. apa nih yang bisa kita lakukan? Oke, oh iya, tapi sebelum lanjut ke situ aku baru ingat nih Lika, ada yang aku belum bahas satu. Itu tentang penyebab depresi dulu sih secara umum. Jadi penyebab depresi itu yang pasti karena faktor biologis, ketidakseimbangan zat kimia di otak. Itu satu. Dan yang kedua faktor-faktor psikososial, tekanan-tekanan dalam hidup, masalah-masalah dalam hidup itu bisa jadi juga. Jadi ada faktor biologisnya dan faktor sosialnya juga. Nah, menjawab ke pertanyaan kamu itu, apa yang bisa kita lakukan? Jadi tadi benar ya kamu bilang kalau hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan nih, kalau udah tahu kita belum nyampe depresi nih misalnya, kita baru sedih-sedih aja, sedih-sedih yang tidak berujung gitu kan. Nih aku mungkin akan share tips-tips yang praktis banget ya teman-teman. Udah tahu lagi sedih nih ya, mohon maaf. Udah tahu lagi sedih, terus kita malah dengan sengaja dengerin lagu sedih, dengerin lagu mellow, nonton drama Korea yang bikin sedih dan nangisnya nggak berhenti-berhenti. Mohon maaf, itu kan agak kurang pinter ya gitu. Sama aja kayak gini ya analoginya nih, Lika. Udah tahu kamu kebelet mau pipis kan? Kalau udah tahu kebelet kan yang harus dicari toilet ya. Ini udah tahu kebelet yang kamu cari air minum. Iya, mohon maaf kalau akhirnya ngompol gitu. Nah, kalau udah tahu kita udah mulai sedihnya udah mulai berkepanjangan nih. Tapi belum nyampe 2 minggu lah, baru 2 hari misalnya. Oke, berarti saatnya kita ganti suasana. Kita cari sesuatu yang menyenangkan. Jadi, ganti opposite action, cari tindakan yang berkebalikan. Tapi kita perlu mengakui bahwa iya, gue sedih, dan gue sekarang mau mencoba cheer up. Bukan gini ya, bukan kayak, enggak, gue gak sedih. Atau gini, iya, aku sih gak sedih, aku biasa aja. Tapi ngomongnya kayak orang udah mau mati gitu kan. Kalau memang kita sedih, akui, iya gue sedih. Tapi mau cari sesuatu yang lebih menyenangkan. Atau kalau misalnya teman-teman udah tahu nih, itu kan buat yang baru menuju depresi ya. Langkah berikutnya adalah tadi, cari teman ngobrol, cari kegiatan yang menyenangkan. Terus mungkin aku biasanya menyarankan nih Lika ke klien-klien aku untuk kita punya yang namanya emergency box. Emergency box itu bukan emergency box yang kayak kita bisa beli di supermarket yang isinya plester, kasa, betadine, bukan yang kayak gitu. Tapi ini emergency box secara psikologi. Jadi bener-bener nih Lika, siapin satu kotak yang isinya benda-benda yang bisa membantu kita untuk setidaknya soothing atau menenangkan kita saat kita lagi punya tensi emosi yang lagi memuncak. Pakai 5 panca indera. Maksudnya gini Lika, pakai yang indera penglihatan lu deh, mata. Misalnya kita bisa taruh foto orang-orang yang kita sayang. Mungkin foto anjing atau kucing yang kesayangan yang lucu. Atau misalnya apalagi ya, kita suka benda-benda tertentu yang kayak bunga,
Di ruang kerjaku ada beberapa bunga, supaya kalau jenuh bisa ngeliat bunga, rasanya bagus. Atau tanaman-tanaman hijau. Sesuatu yang akan memanjakan kita secara penglihatan. Jadi teman-teman taruh itu dalam satu box. Oh, aku jelasin dulu kenapa harus dalam satu box. Karena kalau kita udah kenapa-napa, kan kita males ya kalau harus buka-buka lemari, cari di mana. Sediakan dalam satu box. Jadi just in case kita ngalami tensi emosi yang nggak baik, bisa langsung diambil boxnya, dibuka, dan diambil apa yang dibutuhkan. Nah, balik ke penglihatan. Ada juga yang di emergency box-nya itu dia taruh kacamata hitam. Soalnya dia bilang gini, Lika, kalau pakai kacamata hitam itu kalau dia lagi stres, pakai kacamata hitam dia ngeliat segala sesuatunya warnanya jadi lebih redup dan itu lebih menenangkan buat dia. Ada juga yang taruh itu tuh kan kacamata yang buat tidur itu loh yang kayak kita di pesawat. Jadi bilang kalau dia udah jenuh banget, jadi kalau udah jenuh banget dia pakai itu, jadi dia tinggal tutup mata. Walaupun hal-hal ini tidak akan menyelesaikan masalah nih, tapi seenggaknya membantu kita mengatasi mood-nya kita dulu, gitu. Bisa cari yang lain teman-teman, mungkin lilin, nyala apinya lilin, apapun yang menyenangkan atau memanjakan kita secara mata. Kalau menurut Lika, apa lagi ya? Kira-kira kalau emergency box kamu ada apa lagi, Li? Bayangkan kalau kamu membuat itu. Kalau aku terkait yang mata ya Kak ya. Mm-mm. Kalau mata karena aku suka anak bayi, Mm-mm. jadi aku suka menyimpan foto anak bayi. Foto-foto bayi itu kan juga kadang ini yang menyenangkan Iya, kan, gitu. Pokoknya kita yang tahu sendiri, kita yang tahulah apa benda-benda yang bisa membantu kita. Atau teman-teman bisa download di YouTube atau download di Netflix mungkin film-film yang kalau dilihat secara mata tuh jadi menyenangkan. Jangan film yang blue, yang sedih-sedih gitu. Nah, itu tadi secara mata. Kalau secara yang berikutnya secara pendengaran, teman-teman. Sama bisa teman-teman download dulu misalnya suara air kah, suara sungai, suara pantai, suara deburan ombak gitu kan. Suara burung, suara-suara yang itu bisa menenangkan kita secara pendengaran atau punya koleksi lagu favorit, tapi kalau bisa lagunya jangan yang melo gitu. Note, jangan yang mellow. Kalau aku di pendengaran, ini Kak, Kakak tahu nggak sih yang ini loh yang krecek-krecek gitu, yang kecek-kecek gitu, apa sih yang bikin suara berisik-berisik? Sebenarnya itu kan kayak kalau kita mainin lagi waktu biasa, apaan sih berisik, tapi itu lumayan menenangkan gitu sih Kak buat aku. Kayak jadi rame gitu loh, jadi tidak merasa sendiri. Iya, iya bener. Oh, ada ini juga kalau teman-teman ada yang punya tuh gantungan di rumah yang kalau ketiup angin bunyi ting 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 ting, ting, kan ada juga tuh. Ya whatever. Oh, iya Yang untuk iya. teman-teman itu bisa ketika kita dengar menyenangkan. Oh, ada juga yang di emergency box-nya dia taruh headset satu, headset cadangan. Jadi kalau dia mau dengerin apa, kadang kita udah mau dengerin lagu, udah nggak mau, terus headsetnya entah di mana lah, ada di mana. Nah, dia di emergency box-nya dia taruh satu headset. Jadi kalau ada apa-apa dia langsung bisa ambil headset itu buat dengerin. Gitu. Yang berikutnya secara penciuman. Kita di Indonesia tuh kaya banget akan wangi-wangian. Minyak kayu putih, minyak angin, essential oil yang sekarang lagi booming, kopi, teh tertentu, terus lotion. Pokoknya sesuatu yang kalau kita cium, bahkan bisa potpurinya IKEA tuh juga harganya 15.000. Ini juga nggak endorse, tapi itu enak banget kalau dicium. Lilin aromaterapi, apapun yang ketika dicium itu menenangkan. Kalau kamu apa, Lika? Aku punya nih Kak, kalau yang satu ini dari dulu sih, dari kecil, itu sih minyak telon. Minyak telon tuh kan, Indonesia tuh kaya akan gitu-gituan. Minyak telon, minyak kayu putih, whatever. Bedak tertentu yang kita suka wanginya. Itu yang secara penciuman. Yang berikutnya secara indera pengecap. Di kotak itu teman-teman bisa taruh. Ya mungkin kopi tertentu, permen, atau coklat tertentu. Apapun yang ketika dimakan itu akan menyenangkan di indera pengecap kita. Bisa taruh di situ juga. Jadi ketika kenapa-napa emergensi kita bisa langsung grab itu dan langsung pakai. Kalau Lika apa kira-kira? Aku itu suka banget sama permen ini loh Kak, yang mintnya kuat. Dan salah Nah, satu permen yang mintnya kuat itu berarti permen Fisher Fisherman Tit. Friend. Ini ada di Jadi depanku aku nih. selalu nyebut itu. Ada di depanku, Honey and Oh, Lemon. Itu juga permen kesukaanku. Gitu. Dan yang terakhir itu dari Indra Peraba, teman-teman. Bisa jadi teman-teman taruh lotion, tapi kali ini lotionnya bukan buat dicium. Tapi lotionnya buat dikenain ke kulit, terus dirasakan sensasinya pas lotionnya nempel di kulit. Atau teman-teman mungkin ada scrub tertentu, hal yang seperti itu. Atau teman-teman misalnya main busa sabun itu loh, yang kalau ditiup terus keluar gelembung-gelembung sabun itu kan juga menyenangkan oh ya, iya, kena ke kulit mungkin terasa pletes-pletes iya. pas meledak, whatever. Yang kita tahu itu bisa membantu kita ketika tersentuh di tangan. Benda-benda yang menurut kita tuh bisa membantu. Ada satu klienku yang
dia tuh memang suka dengan kerajinan gitu kan, gambar atau mewarnai. Jadi di emergency box-nya dia itu ada gunting, ada pensil warna, ada kertas gambar gitu. Jadi just in case dia bisa ambil itu dan buat sesuatu. Ada lagi yang di situnya taruh ragi untuk bikin roti, kan dia seneng bikin roti. Jadi dia tahu kalau dia udah nggak mood, dia lihat ragi dan dia kayak, gue tuh suka bikin roti, kayak gitu kayak gitu. Emergency box itu penting untuk kita punya. Atau ya bener-bener yang ada yang namanya fidget cube, teman-teman cari deh kalau penasaran. Bukan fidget spinner tapi fidget cube. Atau stress ball. Stress ball tuh juga sensasi ya, bentuknya kayak corona ya, tapi itu bisa dipencet-pencet. Atau ya apapun itu yang bisa membantu kita. Atau kalau yang tadi yang ngomong-ngomong indera pengecap, teman-teman kalau udah lagi depresi atau sedih banget, bukan lagi depresi, kalau lagi sedih banget, mungkin bisa tiba-tiba gigit lemon, gigit bawang bombay. Rasanya tuh kan, gitu bikin kita melek, bikin kita nggak oke, stop. Gitu. Kayak gitu Lika, jadi cari orang, jangan attach sama kesedihan, emergency box. Nah, itu buat yang baru-baru menuju akan depresi. Tapi kalau teman-teman tahu nih, sepertinya kalian sudah memenuhi kriteria atau sepertinya sudah bukan yang biasa nih, tapi sudah dalam. Itu berarti teman-teman perlu yang jelas pergi ke satu psikiater. Karena tadi kan karena faktor ketidakseimbangan zat biologis, zat kimia. Berarti teman-teman udah perlu ke psikiater untuk minta obat. Dan yang kedua teman-teman perlu ke psikolog gitu. Dan psikolog 1% boleh banget dihubungi, ya nggak Lika? Betul. Mungkin kalian bisa nanti ngobrol sama Kak Hani kan Oh iya, ya. bisa banget dong. Dan ada teman-teman psikolog yang lainnya yang juga pasti bisa banget bantuin teman-teman gitu. Oke deh Kak, berarti nih kalau tadi terkait pertanyaan aku, apa nih yang paling bisa kita lakukan sendiri gitu ya, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan sendiri, yang paling mudah lah istilahnya. Mm-mm. Yang pertama yang harus diingat adalah sih jangan udah kebelet bukan nyari toilet malah minum air, alias udah diterima nih kita sedih, tapi habis itu kita berusaha untuk melakukan hal lain yang bikin kita seneng Iya gitu kan, bahwa benar, kita menceritakan. benar. Terus tadi aku suka sih Kak terkait P3K si emergency box. Mm-mm. Mungkin aku belum punya boxnya, tapi ternyata aku menyimpan benda-benda yang bikin aku ngerasa nyaman memang di deket aku. Jadi kalau pada saat aku butuh mudah aku reach. Nah sekarang nih ternyata aku tahu aku perlu nih bikin emergency box Perlu ini gitu. Sederhana sederhana. tapi membantu banget. Terus teman-teman juga ya jangan ragu juga untuk ngobrol atau cerita sama orang yang bisa dipercaya. Karena ya memang kita kan makhluk sosial, apalagi di kondisi di mana kita merasa kita sedang down-downnya. Mm-mm. Baiknya memang kita bercerita, jadi kayak kita tetap kontak sama makhluk lain, makhluk sosial lainnya Betul. gitu. Nah kalian juga bisa ngobrol nih bareng sama mentor 1%. Kalau kalian rasa aku bingung siapa yang bisa aku percaya. Mentor-mentor 1% bisa kok teman-teman percaya. Dan memang yang paling terakhir ketika tadi ya Kak ya, Mm-mm. memang kita sudah ada di tahap yang sadar bahwa oh mungkin nih gue sudah mengalami depresi atau kondisinya memang sudah mengganggu fungsi kesehariannya, ya kalian memang perlu pergi ke psikolog. Salah satunya bisa ke psikolognya 1%. Betul. Dan yang tadi ya, kalau memang sudah betulan, kalau memang sudah titik tertentu, menurutku ke psikiater itu juga oke. Kalau memang karena tadi kita sadar gangguannya karena hormon, berarti memang itu sudah dibutuhkan gitu. Tapi memang kalau teman-teman bingung, ini sebenarnya udah depresi belum ya atau gimana gitu ya, ke psikolog dulu. Psikolog yang akan tahu. Psikolog biasanya akan merujuk. Kalau menurut psikolognya belum butuh obat, nggak dirujuk. Tapi psikolognya akan tahu kalau memang ternyata dari penilaian psikolognya kalian sudah dalam tanda kutip abnormal, biasanya akan dirujuk ke psikiater untuk dapat obat. Oh iya, tadi aku juga mau point out satu hal tentang stress ball. Teman-teman, stress ball tuh nggak sulit loh untuk dibuat. Jadi kalian cuma butuh balon nih, sama gabus-gabus yang bentuknya bulat-bulat yang biasanya buat dibikin jadi kayak snow-snow bohong-bohongan gitu kalau lagi mau Natal di Ah, mall-mall. styrofoam. Iya, styrofoam. Terus kayak nanti kalian ikat aja itu udah salah satu stress ball paling sederhana yang bahannya murah meriah. Itu bisa banget tuh kalian buat. Atau sesederhana ngambil kertas bekas, kalian rampel, kalian apa sih bejek-bejek. Pokoknya kayak disalurkan lah Mm-mm, mm-mm, segala perasaannya itu. mm-mm. Nah, tadi kan aku udah membantu menyimpulkan ya Kak buat teman-teman. Ada nggak nih hal-hal yang pingin Kakak tekenin lagi ke teman-teman perseners atau siapapun nanti yang mendengar ini terkait
topik kita hari ini nih? Mungkin tadi ya kalau aku bilang, ini mungkin sedikit poin terakhir kalau tadi aku udah bilang mengganggu atau sudah tidak normal atau abnormal, apa sih ciri-cirinya? Dengan simpel kali ya, aku simpulin jadi namanya 4D, Lik. 4D itu dysfunction, distress, deviance, sama danger. Kalau kita udah punya gejala 4D atau 4D ini, kita perlu berarti udah ke psikolog. Pertama, dysfunction. Artinya kita sudah gagal dalam menjalankan peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai mahasiswa, udah nggak lulus banyak mata kuliah, IP-nya udah di bawah 1, udah ngulang, udah kayak gitu-gitu. Pokoknya kita jalanin peran dan fungsi kita udah gagal. Itu berarti udah butuh pertolongan. Itu dysfunction. Yang kedua, distress. Kita mengalami perasaan cemas, nggak bahagia, perasaan negatif, baik pada kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita merasa masih baik-baik aja. Tapi orang-orang di sekitar kita udah mulai mengeluhkan. Si Lika jadi aneh banget sih. Si Lika kayaknya udah gini. Kalau sudah banyak orang di sekitar kita mengeluhkan, itu berarti udah tanda-tanda juga tuh kita butuh pertolongan. Itu distress. Yang ketiga itu deviance. Pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu sudah tidak wajar atau menyimpang, baik secara statistik ataupun norma sosial. Jadi udah aneh perilakunya kita. Misalnya kita baru aja dapat IPK, keluar IP semester ini, terus IP-nya kita 1,3. Kita nggak sedih, malah kita ketawa ngakak, kita ketawa benar-benar ketawa, terus kita malah pergi belanja dan lain sebagainya. Pokoknya menyimpang, ini udah aneh gitu. Itu kan udah menyimpang. Itu juga udah butuh tuh. Yang terakhir danger. Kalau kita menyadari perilaku dan perasaan yang kita miliki itu menimbulkan bahaya. Bahayanya ke diri kita sendiri ataupun ke orang lain. Itu berarti kita memang sudah butuh pertolongan. Gitu, entah kita jadi suka self-harm, atau mungkin sudah merencanakan hal-hal yang jahat untuk orang lain. Kalau sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu, artinya itu sudah perlu mencari pertolongan tenaga profesional. Jadi diingat itu ya, 4D. Dysfunction, distress, deviance, sama danger. Gitu, Lika. Oke, teman-teman. Jadi tadi ya pesannya adalah si 4D. Oke, kalau gitu aku mau menyimpulkan nih Kak dari obrolan kita hari ini. Silakan. Bahwa teman-teman, depresi itu adalah suatu kondisi yang unik. Kalau kalian memang mengalami itu, ini adalah hal yang normal. Jadi jangan kayak merasa bahwa kalau memang kalian mengalami depresi gitu terus kayak kalian jadi yang harus diasingkan, enggak. Ini adalah sesuatu yang normal. Ada perubahan hormon di dalam tubuh kalian dan namanya hormon itu bukan sesuatu yang bisa kalian atur dan kalian minta dari luar gitu, enggak kayak gitu cara kerja. Tadi nih yang aku juga suka dari obrolan kita bahwa jangan jadi si Snow Queen, jangan jadi Snow Queen dan jangan juga jadi drama queen. Ya udah kita hidup ya begini aja gitu, jangan dibikin jadi queen-queenan lah. Apa adanya aja lah ya. Terus yang berikutnya adalah jangan self diagnose ya teman-teman. Pokoknya jangan. Tadi kalau nggak nanti aku sama Kak Hani dan teman-teman yang lain yang depresi loh. Jangan ya, please banget. Merugikan diri kalian sendiri. Merugikan diri perseners. Jadi jangan dilakukan ya. Jadi jangan ya teman-teman. Itu sih aku pengen banget tadi menekankan dan menyimpulkan itu menurut aku 3 poin pentingnya tuh. Dan yang jelas tadi ya kita bisa menolong diri kita dari hal-hal yang sederhana. Jadi boleh nih saran-saran yang tadi udah dikasih sama Kak Hani dicoba. Nggak harus teman-teman yang udah mengalami depresi atau ngerasa punya kecenderungan ke sana, tapi siapapun yang merasa baik-baik aja juga nggak masalah kan kita menyediakan perlengkapan sebelum berperang gitu kan. Oke deh. Kalau gitu ini podcast depresi, sekian podcast untuk hari ini. Gue Alika dan Hani, sampai ketemu di podcast berikutnya. sampai jumpa.